Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nura. Kita kembali lagi ke belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sekarang kita beranjak ke bab 2 ya, karena kemarin kita terakhir sudah mempelajari tentang perilaku wirausaha. Kita lanjut ke bab 2 yaitu peluang usaha. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami peluang usaha produk barang atau jasa dan menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Sebelum kita memulai, kita harus tahu nih, apa sih arti peluang usaha itu? Kan sering ya kita dengar kata-kata peluang dan usaha gitu. Kita belum tahu arti sebenarnya apa gitu. Dalam satu kata per kata, peluang itu artinya kesempatan, sedangkan usaha itu adalah upaya kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Dengan begitu, arti dari peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi ada kesempatan untuk berusaha gitu ya. Nah, ciri-ciri untuk ciri-ciri peluang usaha yang baik itu seperti apa? Untuk menjadi wirausahawan, tentunya kita harus orisinil ya, bersifat orisinil, tidak plagiarisme gitu. Makanya ada ide-ide kreatif di setiap wirausahawan itu. Lalu kedua harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Ya, benar. Jadi saat kita menjadi wirausahawan, kita harus siap menghadapi kebutuhan pasar di sekitar kita itu apa. Harus bisa menghadapi persaingan pasar seperti misalnya toko handphone ya. Kita sering lihat di toko-toko handphone itu ada merek Oppo, Samsung, dan lain-lain. Nah, itu tuh salah satu contoh persaingan di dalam pasar handphone gitu. Ya, yang ketiga itu sesuai minat. Minat kita di mana? Kenapa harus sesuai minat? Karena agar saat berwirausaha itu kita enjoy dalam menjalankannya, tidak ada kata terpaksa gitu ya. Lalu yang kelima itu yang keempat itu tingkat kelayakan usaha teruji. Nah, tingkat kelayakan usaha teruji maksudnya seperti apa? Kelayakan usaha itu seperti suatu usaha terdapat di lokasi yang strategis. Nah, itu layak untuk dijual karena pasti akan banyak konsumen-konsumen yang tertarik seperti itu. Beda lain hal kalau misalnya kita berjualan di tempat yang sepi, bukannya malah untung malah rugi, betul tidak? Ya, seperti itu ya. Yang kelima ada bersifat ide kreatif. Nah, ini nyambung dengan yang bersifat orisinil tadi, harus orisinil dan kreatif, tentunya tidak plagiarisme. Lalu yang keenam ada rasa senang saat menjalankannya, ya. Selanjutnya, peluang usaha yang bernilai bisa dijual gitu. Peluang usaha yang bernilai jual. Yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, produk apa sih yang kita cocok untuk dijual? Yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kebanyakan yang belanja siapa kira-kira? Ibu-ibu, ya, anak-anak. Maksudnya ibu-ibu untuk membelanjakan anak-anak. Nah, itu tuh kebutuhan konsumen yang sangat banyak peluang usahanya. Seperti untuk lagi zaman corona seperti ini, masker, ya, hand sanitizer. Nah, itu tuh mampu memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat saat ini gitu. Jadi kita jangan gaptek, jangan ketinggalan zaman ya, harus up to date seperti itu. Yang kedua itu memiliki keunggulan bersaing. Nah, tentu banyak beberapa produk yang hampir sama ya, tapi untuk membedakannya kita harus punya keunggulan tertentu. Contohnya mungkin
dari minuman. Minuman susu A dan susu B. Apa yang membedakan susu A dan susu B? Yaitu kandungan gizinya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada keunggulan yang bisa dilihat oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu tidak bersifat sementara ya. Jangan setengah-setengah untuk melakukan wirausaha, itu harus pol, semangatnya pol, oke? Nah, yang keempat yaitu ada nilai uang. Tentu ya, karena kita berwirausaha, untuk menjual suatu produk, ya tentu harus ada nilai uang di dalamnya. Tentu dalam menentukan nilai jual itu harus ada rinciannya. Dari modal pemasukan berapa, pembelanjaan berapa, kemudian kita bisa menghitung nilai jual kita akan berapa gitu. Yang terakhir ada memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Lagi-lagi si kreatif dan inovatif ini pasti akan selalu terbawa-bawa ya, karena apa? Seorang wirausahawan itu pasti tidak terlepas dari ide-ide kreatif yang muncul. Oleh karena ide-ide kreatif tersebut, kita bisa melakukan wirausaha seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam keberhasilan, dalam berwirausaha tentunya pasti akan ada dua kemungkinan. Ada yang berhasil atau ada yang gagal. Bener nggak? Nah, faktor apa aja sih yang menentukan keberhasilan seorang wirausaha? Yang pertama yaitu faktor manusia, ya, karakternya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang karakter wirausaha ya. Seorang wirausaha itu harus mampu bekerja cerdas, bekerja ikhlas, lalu harus mawas diri, kemudian ilmu pengetahuannya juga tentu. Seorang wirausaha itu punya wawasan yang luas, berilmu gitu ya, dan berpengalaman tentu ya, karena pengalaman itu adalah pelajaran terbaik. Jadi pengalaman seorang manusia pun dapat menentukan keberhasilan seseorang untuk berwirausaha. Yang kedua yaitu keuangan. Pasti dalam usaha apapun butuh keuangan untuk apa? Modal ya. Modal untuk belanja keperluan bahan baku, bahan kemasan, atau gaji karyawan. Pasti itu membutuhkan uang. Kemudian promosi ya. Media promosi pun seperti kita membuat selebaran brosur, poster, baliho seperti itu ya. Butuh uang yang cukup mencukupi itu. Yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan yang harus matang, seperti kira-kira produk apa yang harus dibuat, berapa modal yang perlu dibutuhkan, siapa kira-kira calon sasaran konsumennya untuk menjual produk tersebut. Seperti toko untuk menjual baju-baju bayi, berarti kan sasarannya kepada ibu-ibu yang sedang hamil atau mempunyai anak kecil, seperti itu. Siapa calon konsumennya tadi, di mana tempat usahanya, yaitu harus strategis. Siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, apakah akan ada karyawan atau tidak, untuk melibatkan seseorang seperti itu ya. Yang terakhir yaitu ada pemasaran ya. Pemasaran ini salah satu faktor penting dalam keberhasilan wirausaha, karena suatu produk jika hanya didiamkan saja seperti itu, tidak dipajang, tidak dipromosikan, tidak akan ada yang beli gitu. Siapa yang tahu gitu ya? Nah, sekarang platform-platform sudah banyak seperti YouTube, TikTok, bahkan Instagram, itu sebagai wadah untuk media pemasaran seperti itu. Siapa yang akan membeli gitu ya, strategi apa yang digunakan itu ada di lingkup pemasaran seperti itu. Adapun pemasaran, adapun faktor keberhasilan wirausaha menurut Adiaksa Daud ya, kalau saya tidak salah menyebutkannya, yaitu mengikuti falsafah Doraemon ya. Doraemon itu artinya ada dream, opportunity, reform, action, energy, mapping, organizing, dan network ya. Tentu dalam berwirausaha itu agar berhasil harus memiliki impian, mencari peluang usaha terbaik, bisa menyusun perencanaan, dapat melakukan suatu tindakan, memiliki semangat yang tinggi, mampu menganalisis SWOT ya. Nanti kita materi selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT seperti apa. Lalu ikut berorganisasi ya, biasanya banyak
kumpulan-kumpulan organisasi wirausaha seperti komunitas-komunitas startup seperti itu. Terus ada network, yaitu memiliki relasi yang luas. Semakin banyak relasi kita, akan semakin besar peluang keberhasilan wirausaha, karena iklan dari mulut ke mulut itu yang paling yang bisa paling berhasil seperti itu sepertinya ya. Selanjutnya yaitu ada faktor kegagalan berwirausaha ya. Ada berhasil, ada yang gagal juga. Tidak banyak banyak malah ya seorang startup atau yang baru mendaki wirausaha yang punya mentalnya lemah, pasti ketika sudah gagal dia akan berhenti di situ, tidak mau terus maju. Tapi jika yang mentalnya kuat, dia percaya diri, dia pasti setelah gagal dia akan mengkoreksi kegagalan apa kira-kira yang dia salah. Dia pasti akan membenarkan gitu ya, membenarkan dari kegagalan tersebut untuk maju gitu. Itu yang sangat bagus, itu yang sangat bisa diapresiasi. Nah, sekarang apa sih faktor apa aja yang bisa jadi bikin gagal wirausaha itu? Yang pertama, tidak kompeten. Tidak kompeten karena itu kurang ilmu pengetahuan yang tadi ya, karena di tadi yang keberhasilan itu ada faktor manusianya, di sini ada tidak kompeten karena kurang adanya ilmu. Terus tidak bisa mengelola keuangan. Nah, di sini nih yang banyak terjadi kegagalan karena adanya modal besar, dia tidak bisa mengatur kondisi keuangannya, tidak membuat plan atau perencanaan pengeluaran keuangan tersebut, jadinya gagal, bangkrut gitu ya. Terus lokasi tidak strategis, seperti yang tadi saya bilang, buka jualan toko minuman di tempat baju misalnya, atau enggak jual baju di tempat pesawahan yang kurang orang, yang tidak banyak orang berlalu lalang gitu. Itu tidak strategis ya. Dan tidak bersungguh-sungguh, dia jadi setengah-setengah niatnya untuk melaksanakan kegiatan wirausaha ini. Terus kurang pengawasan peralatan. Kadang ada yang usahanya sudah bagus, sudah keuangannya sudah rapi, tapi peralatan itu tidak dilihat. Seperti misalnya toko-toko kue ya, yang membutuhkan peralatan, sampai dia fokus untuk produksi, kemudian taunya alatnya rusak, keuangan untuk peralatan atau membeli alat tidak ada. Nah, jadi bisa jadi uang tersebut habis untuk peralatan gitu ya, karena tidak diawasi. Harusnya kan suatu peralatan tersebut atau suatu lingkup usaha itu harus dilihat detailnya, harus pengawasan yang ekstra gitu ya, jangan sampai terbengkalai seperti itu. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Materinya hanya ada 2, yaitu tentang mengetahui apa itu peluang usaha dan mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita jawab bareng-bareng. Oke? Jangan lupa kita bertemu lagi di materi berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.